Kita masuk mobil, jalan lagi. Yang lurus akhirnya. Lurus kita lurus karena lurus. Mas Alfi, Pak aku yakin lebih ke lurus saja ya. Ya wis lah Mas, kita lurus aja, lurus. Lurus ada sekitar 50 meter, ternyata di situ tuh ada sekolah. Sekolah SMA kalau nggak salah, SMP dan SMA. Jelas kalau ada tulisannya. Itu jelas SMA apa gitu lupa. Dan depannya sekolah ini pas ujung bangunan itu ada gapura gede, tulisannya selamat jalan. Dan kamu tahu selamat jalan setelah gapura itu hutan lagi, bro. Jebret, itu langsung kayak semangat kita itu udah langsung drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Dan Sobat Misteri jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kita lebih semangat bikin video buat kalian nikmati di rumah masing-masing. Nah sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, narasumber yang dia pernah punya perjalanan mistis ya bisa dibilang gitu, melewati gunung dan hutan yang penuh misteri. Dan sudah kita undang narasumber kita Mas Angga di studio Tanah Gusti. Nah langsung aja kita sapa narasumber kali ini, Mas Angga. Halo. Selamat malam Mas Angga. Selamat malam. Sehat Mas ya? Alhamdulillah. Gimana sehat, di perjalanan ke tempat kita melalui banyak rintangan seperti kisahku. Asik. Iya. Dengar-dengar punya cerita ini ya, perjalanan waktu sampai mau ke Dieng dari Jogja, terus ketemu bukit yang nggak jelas. Iya. Benar itu. Monggo sampean ceritanya. Itu ceritanya saya sama teman-teman sebelumnya dari Surabaya itu kita cuman bertiga. Jadi yang ngajak itu namanya Mas Alfi. Dia ngajak dan sama adik iparnya awalnya karena mau nemuin adiknya Mas Alfi yang sudah di Jogja awalnya. Udah aku diajak. Enggak, ayo ke Jogja. Oke Mas. Mohon maaf itu tahun berapa kira-kira? Sekitar tahun 2016. Cuman aku bulannya lupa aku. 2016 ya? 2016-an. Aku diajak ke Jogja, berangkatlah bertiga. Kita bertiga sampai Jogja, pisah nih adik iparnya. Jadi aku nginep sama Mas Alfi di hotel, terus habis itu ditemui sama teman-teman dari Jogja. Udah kita nongkrong biasa lah. Nah dari situ nongkrong, kita bahas nih, kita rencana mau kemana ini enaknya, kalau Jogja ini enaknya mana. Terus dulu kan aku seneng kayak traveling, jadi kayak ke gunung atau ke pantai atau apa. Nah aku nyeletuk bilang, ke Dieng yuk, enak ini kayaknya. Kalau Dieng dari Jogja ke Dieng berapa jam? Aku bilang gitu ke temenku. Sekitar berapa jam? Lupa aku pokoknya itu waktu itu. Oke lah, kapan kita berangkat? Besok lah, kita berangkat besok malam. Nah dari situ kita persiapan nih dari Jogja mau ke Dieng rencana, karena waktu itu aku pengen kayak ngeliat upacara, karena waktu itu pas ada acara libur nasional Waisak. Oh Waisak. Jadi kita berangkatnya malamnya. Besoknya Waisak kita malamnya. Kita berangkat dari Jogja itu sekitar jam 10. Kita prepare jam 10 berangkat mulai pokoknya jalan itu setengah 11 lah. Dari setengah 11 kita perjalanan masih ya kita menikmati bercandaan. Dan sebelum berangkat kita berdoa dulu nih, ritual seperti ritual maksudnya biar diberi keselamatan kan ya. Itu pagi ya berangkatnya? Siang ya? Malam. Oh malam? Kita berangkat malam. Oh berangkat malam. Jadi pikirku kita berangkat malam sampai sana subuh udah menikmati, ibaratnya kayak menikmati sunrise kayak di Bromo lah ya kan. Malam kita berdoa. Nah setelah berdoa
temanku ini selalu bercandaan kayak kan kita sama-sama kayak suka traveling kan. Kita setelah berdoa si temanku langsung bilang, "Ayo kita tos. Let's get lost." Nah, gitu. Soalnya dulu kan kalau zaman-zaman dulu kan kita traveling kita selalu kayak bikin status-status tentang traveling kayak kebahagiaan itu adalah sebuah perjalanan bukan tujuan kayak gitulah. Salah satunya Let's Get Lost itu. Wah, ini keren nih slogannya. Berdoa bismillah amin. Oke, tos, let's get lost. Wah, gitu, let's get lost. Berangkatlah. Itu waktu itu kita itu jadi slogan apa namanya? Andalan kita. Ketika mau traveling, let's get lost lah. Perjalanan itu masih lancar perjalanan. Maaf, itu naik apa? Mobil oh apa? iya. Itu kita naik mobil apa? Mercedes ya, Mercy yang lama, pokoknya mobil-mobil yang biasa orang-orang. Mercy Tiger mungkin ya. Aku nggak tahu namanya, pokoknya Mercy lama tua ya. Setahu handle-nya itu ada yang di sebelah kanan gini nggak salah. Setahu iya. Pokoknya itu mobil klasik sedannya Mercy. Nah, kita naik gitu lah. Kita jalan. Berempat ya? Berempat. Itu kita berempat. Namanya ada Mas Alfi, aku, Kevin sama Randy, panggilannya Banjil. Nah, aku biasa kalau Jogja selalu nemuin temanku yang namanya Kevin itu teman sekolahku, dia pindah ke Jogja karena kuliah. Nah, kalau yang si Randi ini dia asli Jogja dan dia itu mantan gento. Gento itu apa? Gento itu preman kalau istilah dari orang Jogja. Oh, dia preman. Full tatonya banyak full tapi pakai behel. Preman imut. Nah, situ kita perjalanan kita melewati, kita seneng nih masih cerita seneng perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu ini ada yang, jadi pas waktu awal perjalanan kita udah ngomong ini ada yang tahu nggak jalan ke arah ke Dieng. Wah, kita nggak ada yang tahu mas, kita pakai ini aja, yang pasti kita nanti lewat Wonosobo dulu. Ya udah, dari situ kita buka Google Map. Jadi kita mengandalkan Google Map. Jadi selama perjalanan kita lihat Google Map, terus habis itu lewat ada kayak vihara ya. Itu kayak mulai ada persiapan buat Waisak. Wah ini ya buat ada vihara gede, nggak tahu itu daerah mana. Itu masih lancar. Di tengah perjalanan itu jalan itu kalau nggak salah itu samping-samping itu kayak sawah gitu loh. Itu tuh mulai turun kabutnya gelap, jadi kayak jarak pandang kita ke depan itu hanya sekitar 10 meteran kalau salah. Jadi kayak kita bener-bener yang pelan-pelan, jadi sampai nyalain lampu dim ya, darurat yang klik kuning ya, lampu darurat ya. Nah gitu, nyalain lampu itu karena kan kabut kan, jadi kita bener-bener pelan. Nah, pas waktu kabut itu aku kan tipe orang-orang yang suka bercanda tapi lebih yang kayak guyonan yang agak keras lah, pada kerasnya dalam hal nyeleneh. Bukan rusuh ya? Hah? Bukan rusuh ya? Ya sedikit rusuh lah ya. Oh, iya. Jadi aku bilang gini, kalau bahasa Jawa gini, Rek, kita bayangin moro-moro dhewe iki tembus nang dunia lain, karena kabut moro-moro langsung kita ditembusin dunia lain. Jadi bahasa Indonesia itu guys, kita bayangin kita dari kabut ini keluar kabut, kita udah di dunia lain. Wow, yang temanku yang si Randy itu bilang, asu cangkemmu bro. Wah gitu, anjing mulutmu lah, tapi sambil bercanda. Loh iya lah kayak gini, aku bilang lah kayak gini, kondisi jalannya tuh kabut, bener-bener kita nggak kelihatan. Agak nggak lama habis itu kabut itu udah hilang. Nah, dari situ aman nih, masih aman perjalanan. Itu ada penerangan nggak Mas? Ada penerangan. Jadi pas keluar kabut itu udah ada penerangan, udah jalan, udah mobil-mobil normal. Oh, masih ada mobil ya? normal. Itu jalan-jalan kayak masih jalan utama. Tapi tetap bukan jalan yang paling utama, tapi lebih kayak nggak tahu itu kayak belok-belokan mana. Nah, baru mulai kayak temanku yang bagian navigasinya itu si Randy yang bawa Google Map. Ini belok mana? Oh, bentar habis ini belok kanan. Terus si
Mas Alfi tuh nyeletuk bilang gini, bener tak lewat sini jalannya gini tapi ya. Nah ini Google Map-nya arahin sini, ya udah lewat dia jalan biasa itu, jalan biasa sampai pelan-pelan kita mulai naik. Mau jalannya itu mulai naik dan itu mulai kayak rumah-rumah itu kayak jarang gitu loh. Mulai jarang. Terus ada lagi itu jalannya masih gede. Jadi kayak kita mau arah ke kayak Tretes, kayak ke Batu gitulah. Jalannya mulai kayak cuman hanya bisa 2 jalur. Jalan itu masih itu udah mulai curiga. Ini bener kan jalannya? Ya bener ini Google Map. Wah ini kayaknya sama Google Map diarahin jalan-jalan kecil ini ya bilang gitu. Ya nggak tahu, ya udah ikutin aja, ikutin. Jalan itu mulai nanjak. Pas dari tanjakan terakhir itu jalannya itu kayak nanjak langsung belok nganan. Nah pas waktu tanjakan setengah ini tuh aspal itu udah habis. Jadi jalan sini udah batu-batu kayak samur pasir. Tikungan tajam. Tajaman gitu. Cuma jadi kita itu mau nggak mau kita harus turun. Naik, udah habis naik ini udah dia landai biasa, berhenti nih, landai kita naik, maju sedikit sekitar 50 meter, nah di situ kayak ada apa ya kalau bahasa Jawanya itu badukan itu loh, pembatas jalan. Jadi kayak biasa buat nongkrong anak-anak kalau di kampung, nah itu ada badukan 2, gini, kita ngerasa kayak wah ini bener nggak ini jalannya, Google Map-nya udah ngasih ini, dan situ tuh udah yang kita udah di bukit, udah kayak apa ya, nggak ada pemukiman dan itu kayak lahan kosong dan kita tuh ngelihat kota. Bisa ngelihat kota di jadi kayak kita lampu-lampu kota gitu kecil. Wah aku bilang wah keren ini, kita nongkrong sini dulu lah, ayo kita rokok-rokokan dulu, rokok-rokokan gitu sampai nongkrong di pembatas itu tadi. Pembatasnya semeja inilah tingginya pokoknya. Nah, itu mobilnya masih belum masuk. Udah terus habis itu ya udah wes. Berarti itu parkirnya di tengah-tengah jalan. Di tengah jalan karena nggak ada yang nggak ada lalu lalang, udah bener-bener nggak ada orang. Itu jam berapa kira-kira? Itu sampai situ sekitar jam 12. Jam 12-an. Sekitar jam 12 kita berhenti dulu kan. Mas Alfi udah gini. Udah yuk jalan lah biar kita nggak apa namanya nggak terlalu lama. Oke mas, ayo tolong parkirin, maksudnya bukan parkir, lebih kayak ngarahin. Karena itu bener-bener mepet, mobil masuk itu semua mepet. Kalau seandainya kalau ini tinggi mungkin udah nggak bisa karena kena spion. Berhubung agak pendek, jadi spionnya kan, jadi kalau lewat spion ini spion, ini pembatas spionnya udah di sini. Mepet banget ya. Wes sini, jalan loh. Masuk pelan-pelan tuh, pelan banget masuknya, pelan. Tapi depan itu lebar jalannya, bukan jalan sih, lebih tepatnya kayak tanah. Jadi jalannya itu hanya sebatas jalannya itu cuma 1 mobil, tapi samping-sampingnya itu masih ada tanah. Kayak rumput-rumput kecil tuh ya. Tapi itu jalannya udah batu, udah bukan aspal lagi. Nah dari situ udah berhasil, oke kita masuk lagi nih. Masuk perjalanan, masih kita kayak kita nggak memikirkan kayak Google Map ngasih jalan. Wah Google Map nggak kita, ya udah kita tujuan masih tetap tujuan ke harus nyampe Dieng gitu kan. Kita jalan ada sekitar itu udah mulai ada pemukiman, itu nggak lama itu ada pemukiman dikit dan itu ada mobil pickup. Terus aku ngomong gini, loh ini loh ada mobil, berarti ini emang buat jalan mobil, aman lah bilang gitu. Ya aman, kita jalan. Itu ada orang yang duduk pertama, ada 2. Kita nyapa, mari pak, gitu ya sama semua, mari pak, mari, ya udah yang nanya, ya udah kita jalan. Setelah ngelewatin pemukiman itu, baru kita mulai kayak pemukiman itu mulai hilang, kita masuk di hutan. Oh masuk hutan lagi? Belum, itu kita belum masuk hutan. Jadi kayak apa yang tadi yang apa yang ada rumah jarang-jarang itu masih kayak ada sawah gitu. Jadi kayak jalan tapi jalan aspal. Nah ini udah kayak masuk hutan, udah yang nggak ada lampu sama sekali. Gak ada penerangan sama sekali. Gak ada penerangan dan itu kiri kanan itu pohon lebat. Jadi cuman ngandelin lampu dari mobil. Lampu dari mobil. Kalau kita matiin udah gelap. Dari situ. Nah dari jalan situ kita santai nih pelan. Karena kan mobilnya kan sedan dan itu kan batu-batu. Takutnya kan kayak
kebentur tangkinya atau apa, kita bener-bener pelan banget, pelan. Dan Google Map itu masih jalan, internet masih jalan. Ini gimana ini? Masih terus mas? Nah, bilang gitu kan. Oke terus jalan terus, mulai gelap, mulai lebat hutannya. Masuk di kayak pas mau belokan itu kayak ada di situ tuh pas belon itu ada kayak pohon bambu. Pohon bambunya lebat banget mas. Itu udah pokoknya aku kalau nggak tahu kalau saya ngelihat pohon bambu itu kayak ngerasa kayak ya sedikit ngeri lah. Kayak waduh pohon bambu. Kan kemana-mana kayaknya ada penunggunya pasti. Dan si Mas Alfi itu yang nyetir kan selama perjalanan itu Mas Alfi yang punya mobil itu yang nyetir terus. Itu dia ngepel. Den gitu. Nah, jalan lagi pelan. Itu masih dalam hutan. Tapi jalannya ya ada jalannya. Bukan yang kita di semak-semak enggak, jalan tetap batu. Tapi itu panjang, jalan naik, jalan dan itu sampai ada sekitar 45 menitan. Kita jalan. Soalnya kan pelan-pelan jalan pelan-pelan tanpa penerangan. Tanpa penerangan lampu aja. Lampu mobil. Udah kita yang khawatiran temanku yang Randy itu yang mulai kayak panik dia. Bro ini gimana ini bener aja jalan. Nah ini gimana bener wis. Si temanku bilang, "Ya udah kita putar balik aja." Si Mas Alfi bilang, mulai parno dia. Udah mulai parno si ini. Lah yang Kevin itu masih yang agak santai. "Wis toh, Bro, santai wae," bilang gitu. Santai. Udah, Bro, santai aja bilang gitu katanya. Karena mereka dari Jogja kan. Si Mas Alfi bilang, "Jangan kita lurus aja, kita terus aja." Terus itu masih panjang itu. Dan selama perjalanan itu masih aman-aman aja. Maksudnya masih aman itu dalam hal ya kita nggak ada ngerasa ketakutan itu juga masih belum besar. Masih kayak cuman khawatir. Ini gimana ini? Cuma khawatir ini gimana ya. Habis itu ketemu nih naik mulai kelihatan satu rumah. Rumah baru kelihatan ada rumah padat. Pemukiman lagi kita masuk pemukiman. Setelah perjalanan panjang itu aku udah pas waktu mendekati itu udah parno, aku juga mulai parno kayak wah kita nyasar ini kayaknya bilang gitu. Udah pokoknya terus aja lah. Pas ketemu di pemukiman itu aku udah mulai tenang. Wah alhamdulillah ada pemukiman. Ayo kita nyari orang, kita nanya. Ya udah kita jalan dulu aja. Pemukimannya padat ya itu masuknya cuma satu mobil. Jadi jalannya cuma satu mobil aja. Kita jalan pelan. Dan anehnya pemukiman itu tuh nggak ada orang satu pun sama sekali. Jadi pemukiman itu nggak ada satupun, tapi nyala, tapi ruangan dalamnya itu nyala lampunya. Ada penerangan tapi ya. Itu penerangan, ada lampu kotanya juga, maksudnya lampu di jalan itu ada. Terus ada yang neon, ada yang kuning, macam-macam lah, ada yang dop. Tapi rumah-rumahnya orang itu ruang tamunya itu nyala semua. Nyala. Nah dari situ aku mulai ada inisiatif kayak Mas. Aku bilang Mas Alfi, gimana kalau kita berhenti aja, kita wis nginep lah, kita nginep di sini, kita numpang sampai kita nunggu pagi lah, ya walaupun kita tidur di luar di mobil nggak apa-apa, kita berhenti. Si Mas Alfi itu bilang gini, gak usah, kita jangan berhenti di sini, kita terus aja. Pokoknya Mas Alfi ini kayak ngeyel ya istilahnya, ngeyel kita harus jalan terus. Jadi Mas Alfi itu mintanya kita harus jalan terus, jangan pernah berhenti atau putar balik kalau itu. Si Randy ini yang temanku yang gento dulu itu dia ngomong udah putar balik aja Mas Bro, udah yang panik tadi. Yang panik itu paling panik sendiri yang namanya si Randy ini. Udah kita balik aja, wis kita jangan kita sama aja, kita udah jauh ini dan begitu. Pas jalan pelan, aku lihat kan aku yang duduk depan nih sebelah kiri nih, Mas Alfi nyetir, teman dua di belakang. Aku ngeliat ada asap bakar-bakar. Wah ada bakar-bakar tuh Mas. Wah mungkin ada orang, kita nanya ayo. Oh iya ada bakar, ya udah. Pas kita mau dekat itu, tak kirain di sini kan ada kayak bangunan. Nah ini ada rumah. Nah di situ tuh nggak ada orang. Tak kirain ada orang-orang di sini. Bakar-bakarnya di depannya. Itu ya. Pas kita nyampe depannya bakar-bakar itu, dan itu nggak sesuai harapan kita dong. Itu nggak ada orang sama sekali. Itu cuman apinya aja yang nyala. Api yang masih nyala ya? Masih nyala dan kayak baru dibikin gitu. Kok ini Mas yo, kok nggak ada orang ya? Waduh gimana Mas? Aku minta lagi berhenti.
Mas berhenti sini aja Mas, bilang gitu. Yang Mas Alfi jangan. Orangnya masih kemana? Terus Pikirku, ya kan? bayanganku kita berhenti situ mungkin ada orang yang keluar. Padahal kita berhenti itu ya nggak ada orang sama sekali satupun yang buka pintu. Biasanya kan ada toh. Rumah penasaran. Biasanya kan ini siapa sih mobil buka pintu, pasti ada lah. Kalau seandainya kita masuk di pemukiman yang asing, orang mungkin soalnya di situ nggak ada mobil sama sekali. Sama sekali nggak ada yang beli. Mobil itu yang masih pemukiman awal. Yang awal karena kita udah jadi pemukiman itu di tengah hutan. Jalan, kita jalan pelan udah melewati api. Mas Alfi bilang, "Udah kita terus aja nggak?" Ya udah kita pelan di depan, terus kita ngeliat di depan ada nenek-nenek. Tua banget umurnya. Pokoknya beliau itu bungkuk gini. Pakai baju apa dia? Baju pakai sewek coklat sama pakai baju kayak kebaya putih gitu loh. Dia ngambil air toh, tak samperin. Wah itu ada mbak-mbak nih. Kita nanya nih, tak samperin. Turun mobil kan suara pintu kan jebrak. Dan itu nggak ada satu orang rumah itu yang keluar kayak ngelihat siapa sih, nggak ada sama sekali. Kita nyamperin tuh si mbak. Pas kayaknya si situ itu kayak pemandian. Jadi itu pemukiman, terus ini kayak ada pemandian. Aku nanya nih mbak itu kayak ngambil air dari dari pompa yang gini loh. Pompa. Jadi mbahnya itu gini terus keluar gitu kan. Sebelum udah ngambil itu, terus tak tanyain, "Mbak, permisi, saya mau nanya," gitu. Dan saya nanya itu cuman, "Mbak, jalan keluar dari sini itu mana ya, Mbak?" Saya bilang gitu. Dan mbahnya ngomong itu aku nggak tahu bahasanya. Padahal kita sama-sama dari Jawa, tapi bahasanya itu ngapak. Bahasa ngapak Jawa-Jawa daerah Dieng Wonosoboan gitu loh. Kayaknya sih itu masuk kabupaten Wonosobo kayaknya ya. Itu bahasanya ngapak banget. Dan aku sampai gak ngerti ini bahasa apa. Maksudnya beliau itu ngomong apa? Sampai temanku yang Kevin itu tak panggil. "Cong, ini kamu ngerti nggak?" "Oh ya mbak, apa mbak?" Mas Alfi sampai datang, si Randy itu cuman ya berdiri aja sampai mobil ngeliat gitu kan. Terus mbahnya itu ngomong, pokoknya yang aku tahu itu mbahnya ngomong kalau itu ada belokan ada sekolah itu belok kanan, bilang gitu. Ada sekolah belok kanan. Dari semua yang nenek-nenek tadi omongin, yang cuma nyantol, ada sekolah belok kanan. Pokoknya intinya kata-kata sekolah sama kanan, udah. Yang tak jadi kunciannya itu ya. Kuncian itu, karena bahasa yang lain itu nggak ngerti bahasa ngapaknya. Terus dari situ, "Oke mbak, makasih mbak." Soalnya mbaknya nggak bisa bahasa Indonesia. Dari situ kita balik mobil lagi, masuk, jalan lagi nih. Masuk lagi ada belokan, itu belok dan itu gangnya makin kecil. Aku sampai gini, "Mas ini cukup lah mas jalannya?" "Cukup kayaknya nggak cukup ini mas, ini loh nggak ada mobil sama dari kita masuk pemukiman ketika kita dari hutan terus kita masuk pemukiman ini nggak ada satu orang pun yang ada mobilnya," bilang gitu. "Tapi cukup kok Bina, coba pelan-pelan." Ternyata cukup masuk pelan, baru mulai masuk jalan lebar. Nah jalan lebar itu kita lega, lebar berarti ini ada, tapi tetap situ nggak ada orang yang ada mobilnya. Jadi di setiap rumah itu nggak ada mobil, bener-bener yang rumah-rumah depannya wis nggak ada pagar, ya udah depan langsung pintu gitu loh, langsung rumah orang desa kan. Itu jalan tetap bebatuan. Nah dari situ akhirnya kita menemukan ada pertigaan. Lurus ini pertigaan ke kanan, dan ini ada bangunan dan itu ada lapangan kecil banget paling segini ya, berapa meter ini ya kali ya. Ini bangunan ya. Itu tengah-tengahnya ada tiang bendera. Biasa sekolah kan ya, nggak tahu itu kayaknya model-model sekolah SD atau TK. Itu jalannya, jadi posisi mobil di sini nih. Ini pertigaannya tuh itu lurus terus belok kanan. Kanan. Nah, ini bangunannya. Bangunannya di ujung sini. Ini bangunan yang aku anggap ini sekolah. Yang kita anggap ini sekolah. Karena ada tiang bendera situ. Belok kanan. Dan situ nggak ada tulisannya sekolah. Pokoknya dia ada bangunan bener-bener bangunan kayak sekolah. Tapi kalau kayak sekolah kayaknya sih model-model sekolah SD, dan itu bangunan dan dia panjang. Dan itu ada belokan ke kanan sana.
Dan belokan sana itu nggak ada lampu sama sekali, bener-bener gelap. Itu bener-bener yang kita antara yakin nggak yakin kan. Kita berhenti pas di pertigaan ini. Kita turun mobil, jebret, untuk memastikan Diskusi. Kita milih. Ini gimana ini, Mas Alfi? Tadi mbahnya bilang apa? Mbahnya bilang tadi itu belok kanan, Mas. Ada sekolah belok kanan. Otomatis kan kita mikir itu kan, belok kanan ada sekolah kan. Mas Alfinya tetap dia kayak nggak yakin. Kok aku nggak yakin ya? Nggak, lihat situ tuh nggak ada apa-apa loh, nggak. Itu gelap banget loh, nggak. Yakin lah. Tapi di sana itu masih ada pemukiman sedikit. Oh, yang lurus ya? Lurus masih ada. Tapi mbahnya bilang gitu, aku bilang gitu. Si Mas Alfinya, si yang Randy-nya gini. Terus bro, kita nginep sini wae bro. Kita nginep sini aja. Kita jangan nginep. Kita harus terus, Mas Alfi tetap kita pikiran positif. Ya. Terus lagi-lagi bikin panik lagi. Ya udah kita balik lagi aja si Randy tuh. Maksudnya dari tadinya minta kayak putar balik aja. Maksudnya kan udah jelas toh jalannya toh. Tapi Mas Alfi janganlah, kita tetap aja terus. Itu masih sekitar jam 2. Sekitar jam 2-an itu. Udah ya udah ini gimana Mas? Udah kita santai dulu, diam sekitar ada 10 menit lah. Ya udah wis. Si Randy-nya itu kencing. Terus kencing di tempat-tempat, aku bilang, "Bro, jangan kencing sembarangan." "Enggak, ora, Bro." "Enggak, aku enggak sembarangan." Dia nyari tempat yang aman. Ya dia ngomong, "Permisi, nuwun sewu. Assalamualaikum, Mbak, numpang pipis." Ya bilang gitu. Pamit lah ya. Di situ. Itu masih ada pemukiman tapi yang mulai renggang yang gitu. Udah, kita masuk mobil, jalan lagi. Yang lurus akhirnya. Lurus kita lurus karena lurus, Mas Alfi, Pak, aku yakin lebih ke lurus saja ya. Ya wis lah Mas, kita lurus aja, lurus. Lurus ada sekitar 50 meter, ternyata di situ tuh ada sekolah. Sekolah SMA kalau nggak salah, SMP dan SMA. Jelas kalau itu ada tulisannya. Itu jelas SMA apa gitu, lupa aku. Dan depannya sekolah ini pas ujung bangunan itu ada gapura gede, tulisannya selamat jalan. Dan kamu tahu selamat jalan setelah gapura itu hutan lagi bro. Jebret, itu langsung kayak semangat kita itu udah langsung drop lagi. Ngeri lah. Setak ini. Bener-bener kayak di situ kita kayak diuji mental gitu loh. Diuji mental kita bener-bener yang ini mas sekolah, wah alhamdulillah. Terus kita masuk, loh kok hutan lagi mas, bilang gitu. Bener lagi. Gimana lagi bro? Kita lurus aja. Ya udah kita lurus aja. Jalan pelan-pelan. Itu masih batu. Batu semua masih batu. Jalan batu gede. Jalan batu gede-gede. Nah dari pas tengah-tengah itu batu udah mulai gede-gede nih. Mas Alfi bilang gini, Rek, ini bahasa Rek itu bahasa Surabaya. Kalau manggil kita bro gitu kan, Rek, kayaknya kita harus turun deh. Soalnya kalau kita naik ini bakal kayak natap kebentur bawahnya. Batu-batu kan udah gede-gede. Kita turun, kita bertiga turun. Nah, Mas Alfi itu kan ngegas kan, otomatis kan kenceng tau, dan itu langsung suasana itu langsung gelap. Kan soalnya kan penerangan lampu kan udah maju, kita udah kebirit-birit nari, udah kayak tarik-tarian sih. Yang Randy itu bilang, narik temanku Kevin karena kan gini-gini, terus aku langsung udah berhenti, ayo naik lagi, kita udah ngos-ngosan. Padahal itu cuman jalannya itu cuma bentar, jadi aku sampai mikir, setakut itu ya. Wis. Si Mas Alfi tenang. Yaudah tenang wis, ayo bismillah, baca doa, ya wis bismillah ya wis. Dari situ jalan lagi. Berarti itu kembali lagi nggak ada penerangan, balik ke hutan lagi. Masuk hutan lagi. Lampu mobil. Penerangan lampu mobil ya. Dan yang aku khawatirkan waktu situ cuma bensin. Nah, ya itu. Bensinnya posisi masih aman. Dan kita nggak kepikiran yang bensin gitu loh. Dan kita tuh nggak kepikiran yang bensin kita habis enggak. Ya sudah kita jalan aja pokoknya. Jalan lagi, habis itu ketemu lagi nih pemukiman, tapi itu nggak padat, cuma hanya beberapa. Nah ini jalannya turun. Nah ini turun ini batu-batu gede lagi. Batu gede. Kita turun lagi. Biar nggak kena batu lagi kan. Nah kita jalan itu santai, karena ada pemukiman, jalannya turun. Nah pemukimannya itu kayak ada
sini loh, apa namanya? Apa ya ibaratnya ya? Rumah-rumahnya itu agak naik, bangunannya tuh ada batu. Jadi kalau mau ke rumah itu harus naik gini. Jadi ini jalannya turun. Nah, terus itu ada musola. Ada musola. Itu musolanya itu terang. Tapi terangnya tuh masih lampu. Enggak. Yes, musola berapa kali berapa itu ya paling ya? Paling sekitar 20 orang mungkin cukup. 20 ya cukup lah, sekitar 20. Itu lampunya itu di dalam, dari dalam. Tapi di luar tuh nggak ada lampu. Jadi lampunya itu cuma di dalam. Dan aku lihat, aku langsung nyotok gini. Kan sempat berhenti toh. Mas Alfi itu udah nyetir, udah berhenti. Kita jalan bertiga. Nyamperin, Mas Alfi turun dari mobil. Mas, aku bilang, Mas, mending kita berhenti dulu ya Mas. Kita ke musola. Kita mau ada musola, kita istirahat aja Mas. Mungkin berpikiran lebih aman ya. Kita lebih aman. Nginap pagi kelihatan jalan, baru kita jalan lagi. Terus aku bilang, nah itu Mas, ada orang di musola, kita nanya orang aja kan gitu. Itu sekitar jam 2 lebih. Itu ada orang loh Mas, bilang gitu. Nah si teman-temanku yang Kevin, si sama Randy itu, lah, enggak bro, mana bro? Bilang gitu kan. Nah itu loh ada orang berdiri, jadi ada kaca musolanya itu kan kelihatan lampu karena ada kacanya gede. Kacanya itu kayak pintu seberapa ya gedenya ya? Maksudnya dia gede lah. Kalau kita berdiri itu segini. Kelihatan segini. Kelihatan, ya? Terus atasnya itu masih ada sisa gini loh, gede itu kacanya itu. Dan itu ada orang berdiri kayak pakai ruko, ruko yang cewek ruko itu. Buat sholat, yang cewek. Wajahnya kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Cuman dia berdiri gini di tengah-tengah jendelanya itu. Di dalam musola. Aku bilang, bro itu loh ada orang bilang gitu. Udah aku merinding rek. Jadi aku ya dengan positive thinking toh. Karena aku mikir kayak ayo kita mending istirahat aman itu di masjid musola lah gitu. Aku bilang gitu. Si Mas Alfi langsung nyentuh lagi. Jangan kita jangan nginep di sini. Udah kita jalan aja, nggak kita terus dulu. Apa Mas? Ayo Mas kita nanya Mas. Ayo bro kita nanya bro. Aku bilang gitu. Ayo bro kita nanya. Itu ada orang itu loh. Bilang gitu kan. Kau nak bro. Itu lah. Aku bilang itu ada orang itu loh. Udah saya jalan ya. Enggak jalan masuk. Mas Alfi langsung buru-buru ngajak masuk mobil lagi. Merinding aku sih. Bentar, berarti yang dia cuma aku. Mas Angga aja. Itu yang lain nggak ada yang lihat. Ada. 3 orang nggak ada yang lihat. Tapi kayaknya Mas Alfi tuh lihat. Tapi Mas Alfi berusaha kayak orangnya positive thinking, kayak berusaha ngasih tenang. Terus Mas Alfi bilang, udah ayo masuk mobil kita terus aja udah jangan ke musola itu aja. Ayo jalan aja wes sebenarnya. Ya udah kita masuk toh. Kita jalan lagi. Mas Alfi bilang di dalam mobil bilang, "Lu Mas kan enak ada kita ngomong. Udah wes enggak usah ada mungkin. Udah mending gak usah, kita nanti alasannya biar kita cepet nemu jalan," bilang gitu. Mas Alfi bilang gitu. Oh ya wis lah, wis aku nurut lah Mas Alfi, ya wis ada kita jalan. Google Map-nya itu sempet internetnya sinyal hilang tau. Habis itu putus, nyala lagi, ketemu ya jalannya ditunjukin jalannya. Pokoknya kita ngikutin Google Map aja udah, bilang gitu. Oh iya Mas, jalan. Dan setelah itu aku nggak kepikiran apa-apa. Wis mikirku, aku pengen istirahat di musola. Kalau enggak nanya orang itu gitu kan. Udah jalan terus jalan. Setelah ngeliatin musola itu tembus lagi di hutan lagi, jebret. Woi wis bener-bener mental kita itu bener-bener dijeruk kayak gini. Wis pasrah. Jadi teman-teman wis pasrah, wis bismillah lah. Dan setiap kali ngelewatin kayak ada belokan gitu, dan anehnya ya setiap belokan itu kalau mau belok itu belok sini itu mesti ada kayak pohon-pohon bambu lebat, dan itu mesti ada kayak bangunan kecil gitu. Nggak tahu kayak mungkin itu kayak buat sajen atau apa, itu ada bangunan kecil dan jadi itu cuma hanya 2 lah. Terus habis itu ada bambu ya, ada sajennya gitu kan. Dan Mas Alfi itu mesti buka kaca sambil permisi mbak, assalamualaikum, numpang lewat, bilang gitu Mas Alfi. Kita ikut-ikutan, assalamualaikum. Iya pamit ya, ada lewat, jalan lagi nih. Itu masih panjang, itu perjalanan itu sepanjang terus. Yang kita lakuin itu cuma ya udah, pasrah ngikutin jalan aja udah. Lewatin sampai jam 3, masuk jam lewatin baru masuk lagi pemukiman
masuk di ada pemukiman lagi itu sekitar jam 3:30. Mau masuk subuh berarti ya? Masuk subuh. Masuk 3:30, 3:30 kita masuk pemukiman nih. Jebret sampai jam 4 kan. Itu setengah jam jalan-jalan pelan-pelan. Itu pemukiman kecil. Masih kecil, kita masih kayak belum ada orang? Nggak ada orang sama sekali selama perjalanan itu. Jadi cuman ketemu sama mbak-mbak itu aja. Sama yang di awal, masih yang pertama awal sama itu yang... kan padahal udah mau subuh. Harusnya kan persiapan sholat, azan. Nah, itu yang jadi pertanyaan itu ketika pas kita masuk pemukiman kecil kan, nggak lama dari sekitar jam 4 masuk pemukiman agak gede nih. Udah mulai ada mobil, ada yang punya jazz. Wah, aku seneng dong. Seneng misalnya, wah ini ada yang punya mobil, berarti ini aman, kita udah ada jalan. Di situ terus ada masjid gede. Dan anehnya di situ tuh kita nggak dengar azan sama sekali. Nggak ada suara-suara orang berisik ngapain kek. Masjidnya terang, pintunya dibuka, nggak ada orang tapi pagar depan ditutup. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu masjidnya itu terang. Tapi posisi pintu masjidnya itu kebuka. Masjidnya gede, tapi posisi pagarnya itu ketutup. Dan bayanganku kan mungkin selesai sholat subuh. Pikir gue mungkin selesai, dan kita nggak dengar azan sama sekali soalnya. Selama sepanjang itu nggak dengar azan, lewat di musola masjid nggak dengar azan. Sampai depan masjid itu aku berharap ketemu satu orang yang keluar masjid, atau nggak tahu itu dia ngaji atau tiduran. Nggak ada sama sekali, bro. Padahal berharap mau tanya ini. Mau tanya, karena kita udah bener-bener berusaha antara pasrah tapi pengen keluar gitu. Nah, dari situ itu ada belok-belok lagi. Kita bilang, kita lurus saja. Itu ada kayak belokan, Mas Alfi, kita lurus saja, kayaknya ini jalan lebih gede. Ya udah, lurus ya, depannya masjid kan. Udah, sudah kita berhenti nih. Jebret, berhenti. Aku jalan keluar, nyamperin masjid aku. Gak ada orang, bro, gak ada orang sama sekali, bro. Naik ke atas kan ada belokan. Lewati. Gak ada orang sama sekali, bener-bener ya. Aku juga nggak berani dong ngetuk-ngetuk pintu orang. Maksudnya nggak sopan lah. Tapi nggak masuk akal loh. Nggak ada orang sama sekali. Jam 4 subuh tuh seharusnya orang paling tidak kan ya bersih-bersih kayak nyapu depan ya. Kenapa lagi kan itu di desa ya. Anggap aja itu dusun ya. Pasti mereka lebih aktif, lebih pagi bercocok tanam mungkin. Nah, nggak tahu itu mau persiapan mau berangkat kemana. Otomatis nggak mungkin lah. Terus. Setelah dari masjid itu tadi udah nggak ada orang kan. Aku udah ngomong, Mas, gak ada orang di masjid, nggak ada orang sama sekali. Ya udah kita turun lagi ya jalan. Ya udah jalan. Itu udah ada pemukiman, tapi masih pemukiman. Jalan aja, jalan pelan. Alhamdulillah kita maju setelah 200 meter lah, 200 meteran lah, 200 meter maju, jebret. Itu di depan rumah itu ada kakek-kakek duduk diem gitu kan. Kita turun, Mas, ada mbak-mbak gitu. Bisa turun? Biasa aku yang turun, jebret. Itu udah pagi? Belum? Jam berapa? Udah jam 4 lebih. Oh, jam 4 lebih? Masih gelap? Masih gelap itu. Masih gelap. Aku, non sewu, Mbak, permisi. Aku bilang gitu. Mbak mau nanya, ya pertanyaanku sama kayak yang di awal. Mbak mau nanya kalau keluar dari sini lewat mana ya, Mbak? Bilang gitu. Mau ke jalan raya, bilang gitu. Dan mbahnya itu nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Masih nggak bisa bahasa Indonesia? Masih nggak bisa sama sekali. Dan gak lama ada istrinya tua. Beliau itu bawa senter. Kan aku kan sebelah sini, terus aku lihat loh. Terus temanku itu di senter gitu kan. Oh, nggih Mas, bilang gitu. Saya nanya, Bu, permisi. Ternyata si yang si cewek, mbak yang cewek itu, nenek yang cewek itu bilang kalau suaminya nggak bisa bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah mbak itu bisa bahasa Indonesia. Aku ngobrol, nanya, iya, nggih Mas, pokoknya intinya mau nanya apa gitu. Mbak permisi mau nanya kalau keluar ke jalan raya itu lewat mana ya Mbak? Saya bilang gitu. Oh keluar, Masnya ini lurus terus saja, pokoknya terus notok sampai ketemu nanti ada jalan aspal. Nanti itu ada jalan 2 gini naik sama sini.
Dim, masnya lewat yang bawah bilang gitu. Oh, Yukun, itu nanti lurus. Iya, lurus terus nanti. Nah, itu aku lupa. Beliau itu ngasih arahan mau ke kiri apa kanan. Pokoknya beliau cuma ngasih tahu kalau ketemu jalan aspal, udah habis itu ngikutin aja. Nah, dari situ, oh nggih, Mbak, motor nuwun, Mbak, makasih. Ya, hati-hati, bilang gitu, hati-hati. Udah wis, kita nggak ngomong kalau kita dari sana. Sampai jam 4, setengah 5, itu kita perjalanan sampai setengah 5. Itu kan sekitar jam 4 lebih hampir setengah 5 lah. Kita perjalanan sampai jam 5 kurang baru ketemu aspal. Oh, ini loh yang dimaksud banyak tadi, ketemu aspal jalan. Ya udah, ini mana ini naik, kata Mbak sih bawah. Ya wes, wow, itu udah tenang kita. Lega ya. Wah, gue seneng. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Alhamdulillah, itu masih jam 5 kurang. Jalan terus masih panjang itu, masih sampai ketemu jam 5 lebih itu mulai terang lah. Kita notok, jebret, ini ada belokan ke kanan apa ke kiri, dan ini kita nggak tahu kalau tadi diarahin mau ke kanan apa ke kiri. Pokoknya penting ketemu aspal gitu aja kan, lurus ketemu aspal, ikutin jalan aspal, berhenti. Nggak, ini lihat mana nggak si Mas Alfi? Kayaknya kanan deh, Mas Alfi bilang gitu. Yakin lah kanan, turun. Nggak mungkin lah kanan dah. Nah terus kayak kiri gimana ini? Soalnya di situ ada aspal juga, di sini aspal. Tapi di sana dia udah nggak aspal. Nah gimana Mas? Nggak lama dari sana itu, dari sebelah kiri itu ada orang naik motor, ibu-ibu bawa ronjotan kayak apa namanya, dari kayu ya, model kayak sayur gitu. Seret, aku berhenti dong. Bu, permisi Bu. Seret, dia berhenti. Oh ya Mas, Bu, permisi, saya mau nanya, bilang gitu kan. Pertanyaan saya tuh cuman, Bu, karena kan udah panik kan ya. Bu mau nanya kalau keluar dari sini tuh lewat mana ya Mas, bilang gitu. Dan ibunya tuh bilang gini, maksudnya mau ke jalan raya. Iya Bu, mau jalan raya. Oh alah, jalan raya. Ya udah Masnya lurus aja, lurus nomotok, nanti belok kanan, lurus. Udah itu nanti ketemu jalan raya. Oh, mungkin. Loh Masnya ini dari mana, bilang gitu kan ibunya. Kita itu nyasar Bu, dari atas Bu. Pokoknya kita itu dari atas, dari hutan sana Mas, bilang gitu. Iya Bu, kita dari jam 12 tadi, baru kita keluar ini, baru nemu jalan keluar. Loh, Masnya baru keluar ini dari jam 12 malam tadi? Iya Bu, ini. Loh alah Mas, bilang gitu. Kok ya untung Masnya selamat keluar. Loh kenapa Bu, bilang gitu. Loh kenapa Bu? Wah soalnya di hutan sana itu, aduh Mas, makhluk-makhluknya tuh wes nakal-nakal. Usil pokoknya. Diperhalus mungkin sama dia nakal-nakal. Iya, nakal-nakal, usil-usil Mas. Untung Masnya kok selamat keluarnya gini. Loh lah Bu, waduh Mas, besok hati-hati lagi ya Mas. Matur nuwun Bu. Berarti secara nggak langsung ibu-ibu itu kasih tahu ya. Untung kamu bisa keluar dari hutan itu. Berarti sebelumnya mungkin nggak tahu, mungkin banyak ya, mungkin banyak ada yang sering hilang atau gimana atau apa, terus tersesat lah ya. Mungkin kayaknya sering kejadian kayaknya gitu kan. Kayaknya. Terus ya udah kita, ya Bu, matur nuwun Bu, terima kasih Bu. Iya Mas, hati-hati Mas. Terus nah, Masnya mau kemana bilang gitu? Kita rencana mau ke Dieng. Oh ke Dieng, nanti Masnya lurus aja notok. Ini nanti ada pertigaan, Masnya belok kanan. Nah itu nanti lurus, udah ketemu, nanti lurus terus nanti ketemu jalan raya. Nanti habis jalan raya Masnya belok kanan. Udah itu arah ke Wonosobo, arah ke Dieng bilang gitu. Oh gini Bu, matur nuwun, monggo ya udah kita jalan. Berarti itu pertigaan tadi kanan akhirnya. Kanan, ke kiri. Ke kiri. Jadi Mas Alfi, tuh bener kan belok kiri kan? Coba kita kalau belok kanan, nggak tahu kita kesesat lagi dulu gitu. Balik lagi loh. Nah, tapi kondisi siang atau itu udah bukan kondisi siang, maksudnya udah mulai terang. Udah kita jalan, ketemu jalan raya. Rasanya itu kayak kita, nafas itu langsung. Alhamdulillah ya Allah, udah ketemu ibu-ibu itu udah yang alhamdulillah udah kayaknya udah terang tuh soalnya. Ketemu jalan raya itu lebih seneng lagi. Harusnya kita tuh lihat sini, Mas Alfi. Itu seharusnya kita tuh lewat jalan raya sini. Kenapa kita kok ditebusin sana? Ayo Mas, Google Map itu Mas. Wah wis, udah kita jalan ketemu pom bensin. Kita ngisi dulu Mas, gak habis. Iya kok alhamdulillah ya. Lah itu baru ngobrol. Kok alhamdulillah, maksudnya bensin ini gak habis. Sing temenku, wah sakti kok mobil ini sakti loh gitu. Udah kita berhenti. Kalau mobil lama kan terkenal boros. Kita di pom bensin itu 5:30 pagi. 5:30 berhenti.
Mas Alfi ngisi bensin dulu. Terus aku sempat ngobrol sama SPBU-nya, apa namanya pegawainya, bilang gitu. Mas, kalau kita mau ke Dieng arah mana Mas ya? Terus Masnya lurus aja, lewat lurus nanti kan ngelewatin alun-alun, pokoknya alun-alun Wonosobo, wis itu lurus terus aja. Nanti ada apa pelang-pelangnya kok, arahnya kok. Oh ya Mas. Lu Masnya dari mana? Nanya tuh. Kita dari Jogja Mas. Tapi kita tuh tadi tuh nyasar Mas. Nyasar iya, kita tuh tembus dari belakang ini loh Mas. Terus kayaknya sih kita kayak tembus di kayak bukit-bukit, dan dari pom bensin itu bukit itu tuh kelihatan ya. Di belakang itu kelihatan tuh indinya. Loh, Masnya dari belakang situ? Itu nunjuk. Loh, kok bisa Mas? Iya aku nggak tahu. Dan jam berapa Mas? Kita masuk jam 12, baru keluar ini, aku bilang gitu. Loh, bilang gitu Masnya. Waduh Mas, hati-hati Mas, bilang gitu. Hati-hatilah, apa intinya kalau cari jalan hati-hati, kalau bisa cari yang keramaian lah. Soalnya pas kita mau masuk arah yang mulai kayak sawah-sawah itu kan mulai gak ada mobil, kita udah sendiri yang aspal, mobil kita sendiri dari situ. Jadi mungkin ada satu mobil motor, kita sendiri ada situ. Mending kalau cari jalan. Iya, aku soalnya nggak tahu jalan Mas, kita lewat Google Maps. Untungnya Mas, kalau selamat itu hati-hati Mas. Mas, kita numpang istirahat ya, tidur ya. Mas monggo lihat, kita tidur di musolanya pom bensin. Bener-bener mata guys panas, ngantuk, istirahat berapa 2 jam kalau kita istirahat 2 jam, berangkat lagi, jalan. Terus kita berhenti di nyuci mobil. Mas Alfi nyuci mobil dulu biar buang sial gitu. Nyuci kita di situ ada kita sedikit ngobrol, belum ngobrol terlalu yang banget apa ya, belum cerita yang tadi ya. Belum, ceritanya paling untung ya kita ingin Mas, kita belum bahas masalah itu. Yang penting kita Dieng dulu. Ya udah, setelah selesai kita naik lagi lewati mau ke Dieng. Ternyata pas mau arah ke Dieng itu mau macet, karena kan pasti ramai wisatawan kan. Ini gimana nih macetnya? Terus aku nanya orang, Pak, Mas macet, udah wis mending balik, bilang gitu kan. Ada orang yang situ. Ya udah kita balik, kita nggak jadi ke Dieng. Kita berhenti di alun-alun Wonosobo. Jebret di situ, kita minum, bener-bener kita makan. Rekreasi di alun-alun Wonosobo situ. Ya? Udah wis sambil ngobrol, kita ngobrol lah ya Mas. Aku baru bahas. Ya di musola tadi itu intinya kalau bahasa Indonesia aku bilang, kamu masa nggak lihat yang di musola ini? Ora bro, dia bilang enggak ngelihat. Terus Mas Alfi, ya mungkin yang lihat kamu sama aku enggak, dia bilang gitu. Ternyata Mas Alfi juga lihat. Itu bukan aku tahu nggak kamu lihat itu. Makanya aku nyuruh kamu naik mobil, masuk mobil, jangan nanya udah. Itu bukan orang, dia bilang gitu. Soalnya si Kevin sama ini tuh nggak ngelihat, yang ngelihat. Terus makanya aku tahu pas kamu mau nanya situ, tak suruh readingnya. Tuh. Iya lah. Jadi Mas Alfi itu ngomong, orang nggak lihat loh. Mas Alfi itu ngomong, ternyata dia lihat, tapi makanya aku kan nyuruh, ayo udah nggak masuk mobil aja, nggak usah di situ, nggak usah nanya, nggak apa-apa, wis kayak gitu aja. Terus Mas Alfi alasannya biar cepet, lah itu cerita. Aku juga ngelihat itu soalnya agak begitu. Oh iya Mas, tapi aku lebih kayak positive thinking aja, karena kan aku bener-bener butuh bantuan nanya orang. Dan itu jelas penampakannya orang. Ya cuma lebih ke bentuk orang, tapi nggak kelihatan mukanya, gelap kan. Soalnya kan backlight. Karena kan dalam musola itu terang, neon. Nah dari situ, terus yang si Kevin tuh ngomong kalau dia sempat berhenti itu di samping kaca itu ada yang ngikutin, kayak cuman nggak jelas mukanya, putih gitu loh. Pas waktu di hutan itu udah bener-bener cerita semua kita kan. Terus Mas Alfi bilang waktu buka pintu itu dia sempat lihat yang di pohon-pohon bambu itu ada gede katanya, berdiri gede. Terus kayak ada cewek yang pas kita ngelewat itu ada cewek itu sambil senyum. Mas Alfi itu ya, makanya Mas Alfi diem tuh. Terus sempat pas waktu setiap kali ngelewatin kayak bambu itu Mas Alfi ada belokan atau ada jembatan kecil, Mas Alfi buka pintu, assalamualaikum, permisi mbak, karena sebelum-sebelumnya dia liatin situ. Nah dari situ ternyata pas waktu
apa namanya yang sekolah yang kanan itu gelap. Iya, gelap. Mas Alfi tuh sempat lihat kayak putih gitu kan. Yang gelap. tempat sekolah di yang sing aku yang mikir kita belok sini. Padahal gelap. Mas Alfi ternyata Mas Alfi tuh sering dia ngeliat-ngeliat karena makanya dia kayak gak usah kita lurus aja. Jadi kayak oh ini salah ini jalan ini. Jadi setiap perjalanan itu Mas Alfi tuh sudah banyak yang lihat kayak yang sosok gede hitam gitu kan, yang di pohon-pohon bambu tuh, terus kayak cenderung gitu mungkin ya. Iya, tapi aku sih belum tahu, cuman ya naudzubillah aku nggak pengen lihat. Itu metongkrong gitu katanya Mas Alfi tuh. Metongkrong bro lah gitu. Metongkrong lihat terus aku diam aja udah. Terus aku berusaha biar kalian nggak panik bilang gitu kan. Soalnya si Randy-nya itu udah panik, udah dia bener-bener yang gini. Padahal dia preman. Udah bener-bener yang dia megangin safety belt itu sambil megang tangannya temanku. Bro aku ditenan bro aku takut beneran ini piye iki bro ya dhewe dia sampai ngomong wah kita hilang ini bro wis sampai dia lonen udah dia sampai sekarang itu dia kalau dengar kata let get lost itu dia benar-benar trauma ya let get. Jadi sekarang jadi sempat tak kayak bercandain ayo kita main ke sana let's get lost, dia mesti asu kowe yo wes rasa let's get lostan lah sebab intinya itu trauma. Jadi soalnya lost kita beneran akhirnya kita bener-bener hilang di, jadi harusnya berapa jam kalau ditempuh mungkin sekitar Jogja, kalau Jogja Wonosobo sendiri paling berapa 4 jam lah ya. Bisa jadi segitu. Bisa atau 3 jam itu kayaknya 3 jam deh. Itu lebih cepat lah ya. Lebih cepat. Itu bener-bener yang kita disesatin di hutan, di pegunungan, di bukit-bukit itulah. Itu bener-bener yang pengalaman tuh aku tuh kayak ngerasa kayak ini apa kita emang tersesat atau kayak kita kayak dikasih dimensi lain gitu loh. Soalnya setiap pemukiman nggak ada orang sama sekali. Padat, pemukiman itu padat. Biasa pastilah kalau itu ada orang nongkrong atau apa, ngerokok atau apalah ya. Itu nggak ada sama sekali satupun, cuman ketemu mbak satu. Ketemu lagi tuh sekitar jam 4. Jadi dari jam 12 itu kita masuk cuman satu orang masih normal. Ya jawab iya monggo. Udah, setelah itu udah wis nggak ketemu sama orang sama sekali. Jadi pas waktu di alun-alun udah cerita semua. Pulang, ya alhamdulillah pulang kita ngelewatin jalan umum, jalan raya. Yang benar-benar ada kehidupan. Ya benar-benar jalan kehidupan, jalan raya yang jalan utamanya. Jalan utama ya. Sama sekali nggak ngelewatin jalan-jalan kecil. Ya mungkin itu karena dari doa awal, dari omongan kita tuh. Maksudnya dari awal kita yang pertama bercandaannya udah kayak let's get lost, ayolah kita ngilang. Terus yang kedua itu aku nyeletuk yang ini kalau pas waktu kabur itu kan aku sempat nyeletuk ngomong bayangin kalau tiba-tiba pas kabut ini kita itu langsung masuk di dimensi lain, apa gitu. Kita masuk di dunia lain, nah gitu loh. Nah, ternyata beneran. Berarti kan jangan suka nantang nih ceritanya nih, ya kan? Nah, jangan kayak, suka ngomong sompral kalau mau ke tempat yang nggak pernah kita tahu nih. Jadi kayak ya kita harus menjaga menjaga omongan terus. Attitude lah. Terutama kayak karena ya bisa dibilang kan orang kan omongan itu doa kan ya. Dan ya udah terkabulkan kalau kita masuk ya nggak tahu itu dimensi lain atau emang benar-benar kita tersesat gitu. Tapi bayangin dari jam 12 baru kita bisa keluar dari hutan itu tuh pagi jam 5 lebihan itu udah kita menemukan kehidupan benar-benar yang jadi selama perjalanan itu yang di apa ya ibaratnya ya mental kita yang disikat itu, maksudnya benar-benar sekalinya kalau kita down, wes mungkin buyar paling. Hilang mungkin. Kalau nggak ada satu yang ngontrol di Mas Alfi mungkin kalau bisa lost beneran gitu. Tapi bawahnya yang temanku Kevin itu ya takut tapi nggak separah yang temanku Randy itu tadi. Tapi Mas Alfi yang masih positif, kalau aku masih tengah-tengah antara takut dan berani itu antara dua. Tapi sebenarnya aku ya penakut, cuma kalau udah kepepet ya wes sikat gitu loh. Jadi kalau seandainya kalau dikasih pilihan gitu, kalau pilihan itu bener-bener kalau aku takut, kalau seandainya di rumah ya udah tak nyalain aja, tapi tetap masih di situ.
kalau bener-bener takut banget ya wis tak keluar tarik kopi ya gitu loh. Jadi sesuai perasaan. Ya? Sesuai perasaan. Jadi masih di tengah-tengah. Sing parah inilah kalau seandainya kita mental kita sama kayak temanku yang Randy itu wis itu nggak tahu. Paling wis hilang paling. Karena atau itu sing kesurupan atau apa. Pokoknya soalnya Mas Alfi bilang gini. Positive thinking terus ya. Jangan ada yang bengong gitu. Jangan ada yang bengong. Wis kalian ngobrol aja. Jangan mikir yang macam-macam. Mas Alfi udah bilang, orangnya santai emang. Dia santai. Kacamata DJ kan dia dulu kan. Udah dia setiap kaca, assalamualaikum. Permisi Bu, Mbak. Permisi Mbak. Bilang gitu, permisi. Kita ikut-ikutan. Dia permisi, assalamualaikum. Jadi dia berusaha kayak ngontrol suasana itu nanti. Karena si Randy ini bener-bener takut banget tuh. Dan alhamdulillah sampai kita balik Jogja lagi ya selamat, nggak ada yang kurang sama alhamdulillah sekali. Ya alhamdulillah. Nah coba Sobat Misteri bayangin nih ya kan, tapi kalau menurut aku ya kan nggak mungkin loh, nggak masuk akal loh perjalanan dengan mobil tua Mercedes, namanya mobil tua Mercy lagi, dia rata-rata 1500 cc lah ke atas mungkin ya kan. Itu kalau anggap aja jam 11 dia berangkat nih dengan jalan yang nanjak, turun lagi jalan batu, bensin kan otomatis nggak masuk akal lah kalau nggak habis ya kan. Itu makan bensin banget tuh ya kan? Itu paling ada. Nah itu dia bisa sampai lolos ngelewatin hutan tersebut. Nah kita kan nggak tahu, bisa jadi tempat itu emang tempat mistis ya, perkampungan lain yang di dunia lain, bukan di dunia kita. Bisa jadi itu emang dunia nyata, tergantung kalian yang menilai. Dan kalian harus komen bagaimana pendapat kalian tentang cerita Mas Angga tadi. Komen aja di bawah nanti ya. Oke, di kolom komentar. Jangan lupa, oke? Oke Mas Angga, terima kasih. Terima kasih Mas. Sampai jumpa kembali Mas ya. Siap. Mungkin nanti ada cerita lagi. Siap. Tingkat-tingkat kembali, mungkin ada cerita bisa kesini di Tanah Gusti bercerita, oke? Aman, siap. Thank you. Oke, Sobat Misteri, itu tadi cerita dari Mas Angga. Sorry. Kok gerak sendiri ya Mas ya? Wah ini. Tangan saya mungkin ya. Oke, itu tadi cerita dari Mas Angga. Ketemu kembali bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri.